살다 보니까 네가 내 인생에 도움이 되는 날도 있고. Di dunia ini, tak ada hubungan yang lebih rumit dari ikatan darah. Kadang kita bertengkar, saling membenci, bahkan berharap tak pernah bertemu lagi. Tapi di balik semua itu, ada kasih yang tak bisa terhapus, meski oleh jarak, waktu, atau luka masa lalu. Karena pada akhirnya, keluarga tetaplah rumah pertama yang selalu menanti, meski tak pernah berjanji untuk kembali. Halo kaum mageran, back with Den Demari. Di sini kita bukan hanya menonton alur film, tapi juga menyelami makna di balik setiap kisahnya. Kali ini Den akan merekap sebuah cerita yang menghangatkan hati sekaligus meneteskan air mata. Sebuah kisah tentang dua saudara yang terpisah oleh kesalahpahaman, namun disatukan kembali oleh penyesalan dan cinta. Inilah alur film My Annoying Brother. Film dimulai dengan pertarungan judo yang sangat sengit. Petarung judo yang berpakaian putih bernama Duyong. Dan ia harus mengakui kekalahannya setelah lawannya membantingnya ke lantai. Setelah terjatuh, Duyong melihat ke arah pelatihnya yang bernama Lee So-hyun. Namun, Duyong nampak tak berdaya karena benturan kepalanya ke lantai. Ia pun harus kehilangan penglihatannya. Di tempat lain, tampak seorang napi bernama Dusik yang mengajukan pembebasan bersyarat atas hukuman penjaranya. Rupanya, ia adalah kakak dari Duyong. Ia mengajukan keluar dari penjara dengan alasan ingin merawat adiknya yang buta dan hidup tanpa kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Permohonannya pun dikabulkan dan Dusik akhirnya dibebaskan dari penjara. Saat pulang ke rumah, Dusik mendapati rumahnya berantakan dan tak terawat. Ia pun memasuki kamar adiknya yang tertutup rapat hingga menimbulkan bau tak sedap. Berbeda dari alasan yang ia sampaikan di pengajuan pembebasan, Dusik ternyata tidak terlalu peduli dengan keadaan adiknya. Duyong pun nampak tidak senang dengan kehadiran kakaknya kembali, bahkan memintanya untuk keluar dari rumah. Dusik kemudian berkata bahwa karena kebutaan adiknya lah ia bisa terbebas dari penjara. Ya, ternyata ia hanya memanfaatkan kondisi Duyong untuk keluar dari penjara. Malamnya, Dusik keluar untuk ke supermarket, sedangkan di rumah, Duyong yang kelaparan terlihat sedang makan mie mentah. Saat mendengar pintu terbuka, ia segera masuk ke kamar. Karena tak bisa melihat, kakinya tersandung meja dan ia pun terjatuh. Dusik berniat menolong, namun Duyong menolaknya. Dusik berkata bahwa ia tak peduli dan akan masuk ke kamar. Tapi setelah berjalan beberapa langkah, ia menoleh lagi. Terlihat bahwa sebenarnya Dusik peduli pada adiknya. Keesokan paginya, Dusik kembali pergi ke supermarket. Sementara itu, So-hyun menelpon Duyong dan meminta dibukakan pintu. Saat So-hyun bersandar di pintu, ternyata pintu itu sudah terbuka hingga ia terjungkal. Melihat rumah berantakan, So-hyun pun berinisiatif untuk membereskannya. Saat sedang mencuci perabotan, So-hyun dikagetkan oleh kehadiran Dusik. Namun bukannya membantu, Dusik malah memakan masakan So-hyun dan berdebat tentang Duyong yang belum juga mau makan. So-hyun kemudian menuju kamar Duyong untuk mengajaknya makan. Namun ternyata Duyong pingsan karena kelaparan. Di rumah sakit, Dusik berbisik ke telinga Duyong agar ia tidak merepotkannya, bahkan menyuruhnya agar cepat mati saja. Duyong yang sebenarnya sudah sadar, menangis mendengar ucapan kakaknya itu. Setelah itu, So-hyun kembali berseteru dengan Dusik dan mempertanyakan kenapa Duyong bisa mengalami malnutrisi. Dusik pun marah dan menyuruh So-hyun saja yang mengurusnya.
새끼 덕분에 쓰레기 된 인생 맞네. 씨. Setelah pulang ke rumah, Sohyun mengajak Duyong makan. Di sana, Duyong mengungkapkan kekesalannya karena ternyata Dusik hanyalah kakak tirinya. Keesokan harinya, Dusik memaksa Duyong untuk makan. Namun bukannya makan, mereka malah berdebat. Duyong yang jengkel membanting kakaknya ke lantai. Dusik kesakitan. Namun, saat Duyong berjalan menuju kamar, Dusik menarik kakinya hingga Duyong terjatuh. 근데 개새야. 뭐 개새야. Setelah itu, Dusik mendatangi bank karena ia tidak punya uang. Ia mencoba mengambil uang Duyong, namun pihak bank menolak tanpa surat kuasa dari adiknya. Di rumah, Dusik mulai bersikap lembut kepada adiknya. Ia menyiapkan makanan dan menyuapinya. Sikap baik itu ternyata hanya agar Dusik bisa mendapatkan surat kuasa dari Duyong. Namun Duyong yang polos merasa bahagia dengan perhatian kakaknya itu. 동생, 어? 잘 먹어. Setelah melihat Duyong mulai percaya, Dusik pun meminta stempel Duyong dengan alasan ingin memindahkan abu persemayaman orang tua mereka. 나만 동의하면 안 된다는 거. 너도 자식이라고. 뭐. 그래가지고 이 Tanpa curiga, Duyong langsung menyetujuinya. 아니라. Keesokan harinya, Dusik kembali ke bank dan mengambil uang Duyong, lalu membeli mobil baru. 뭐 이런 거 풀옵션하면. Sementara itu, Sohyun datang menemui Duyong dan membujuknya untuk berlatih judo kembali. Sohyun berkata tentang paralimpiade untuk penyandang disabilitas. Namun Duyong marah dan berkata bahwa di rumah saja ia sudah kesulitan, apalagi harus bertanding. Malamnya, Dusik pulang dalam keadaan mabuk sambil membawa Jablay. Saat masuk rumah, ternyata Duyong belum tidur. Ia pun mengusir Jablay tersebut. 오빠 미친 개가 나한테 물어뜯기기 전에 빨리 꺼져라. 어디가? 야야야. Esoknya, Duyong menelpon layanan komunitas dan setuju untuk masuk ke tempat rehabilitasi. Ia bahkan menanyakan apakah kakaknya yang bebas bersyarat bisa dimasukkan ke penjara kembali. Mendengar itu, Dusik langsung merebut ponselnya dengan marah. Duyong pun marah balik dan mengusir Dusik dari rumah. 제발 꺼져. Setelah itu, Sohyun menemui Dusik dan memintanya membujuk Duyong agar mau berlatih judo kembali. Namun, Dusik menolaknya mentah-mentah. 이게 왜 오지랖 넓게 간섭이야. 이런 얘기할 거면 나 바빠서 이만. 피아나 Tak lama, layanan komunitas yang tadi ditelepon Duyong datang ke rumah. Namun, Dusik bersikap seolah semuanya baik-baik saja. 혼자 라면을 못 끓여 먹으니까 야, 저번에는 자칫 우울증으로 갈 수도 있거든요. Setelah itu, mereka berdua berbincang di halaman sambil menjemur pakaian. Dusik bertanya apakah Duyong ingin mengunjungi suatu tempat. Duyong menjawab bahwa ia ingin mengunjungi tempat persemayaman orang tuanya. Ia kemudian bertanya kembali, apakah Dusik masih ingat masa kecil mereka. Dusik berkata kalau ia sudah lupa. Duyong pun bercerita bahwa sejak kepergian Dusik, hidupnya tak lagi bahagia. Orang tua mereka selalu menunggu kepulangan sang kakak. Namun saat Duyong berusia 18 tahun, mereka meninggal dunia. Sejak saat itu, harapan terhadap kakaknya pun telah hilang. Duyong pun lalu bangkit dan masuk ke rumah. Namun sebelum menutup pintu, ia berkata bahwa ia tidak akan melaporkan Dusik ke polisi, asalkan kakaknya pergi dan tidak kembali lagi. Mendengar itu, Dusik hanya terdiam dengan mata berkaca-kaca. Esoknya, Dusik memaksa Duyong untuk bangun dan mengajaknya ke sauna. Sambil menggosok punggung adiknya, Dusik mulai bercerita tentang masa lalunya. Ia berkata bahwa saat kabur dari rumah, ia sempat bersembunyi dari pengejaran polisi di sauna selama 1 tahun. Kehidupannya pun tak tenang demi menyambung hidup. Ia pernah melakukan berbagai pekerjaan, dari tukang cuci sepatu hingga asisten di salon. Duyong lalu bertanya kenapa hubungan Dusik dengan ibunya dulu tidak baik, padahal ibu tirinya itu cukup baik kepadanya.
Dusik mengaku bahwa memang benar ibu tirinya sangat baik. Namun karena ucapan tetangga yang mengatakan bahwa ia bodoh karena menganggap ibu tirinya sebagai ibu kandung, ia pun termakan omongan itu. Saat itu Dusik masih labil, hingga akhirnya ia memutuskan untuk kabur dari rumah. 정신 차리라고? Setelah dari sauna, mereka pergi ke mall untuk membeli baju. Namun Duyong meminta pulang karena merasa sudah cukup banyak baju yang ia punya. Dusik tetap bersikeras membelikan baju. Saat sedang memilih baju, seorang pria tak sengaja menabrak Duyong hingga ia terjatuh. Bukannya meminta maaf, pria itu malah memaki Duyong. Dusik yang tak terima meminta pria itu untuk meminta maaf pada adiknya. Mereka pun berdebat hingga emosi memuncak. Pria itu mendorong Dusik hingga ia terjatuh. 사과를 Meski kesakitan, Dusik tetap menahan diri. Namun akhirnya polisi datang. Saat di rumah sakit, polisi meminta keterangan. Dusik pun mulai beraksi dramatis, berpura-pura lemah dan menderita akibat insiden itu. Melihat kakaknya berakting, Duyong pun ikut berpura-pura untuk melengkapi drama tersebut. 미안해. 생각할 때야 이 바보야. Aksi mereka pun berhasil membuat polisi bersimpati, hingga pria yang mendorong Dusik akhirnya membayar denda. Setelah kejadian itu, mereka pulang. Hubungan keduanya mulai membaik. Dusik bahkan meminta Duyong memanggilnya dengan sebutan Hyung, atau dalam bahasa kitanya adalah kakak. Tapi Duyong yang masih gengsi menolaknya. 행복인데. Keesokan harinya, Sohyun kembali ke rumah Duyong dan memintanya untuk berlatih kembali sebagai atlet judo. Namun Duyong menolak dan mengatakan bahwa ia benci dengan keadaannya sekarang. Sohyun tidak menyerah. Ia terus berusaha meyakinkan Duyong dengan berkata bahwa kecacatan bukanlah sesuatu yang harus diatasi, melainkan diterima. Ia menambahkan bahwa Duyong tidak sendirian, karena masih ada banyak orang di sekelilingnya yang siap menolong. Namun Duyong tetap menolak. Bagi Duyong, semua itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Dusik yang mendengar pembicaraan itu datang dan membela adiknya, lalu meminta Sohyun untuk pergi. Namun sebelum pergi, Duyong tiba-tiba meminta mereka semua untuk makan bersama. 영광과 은혜로 영원히 배고프지 아니한 분. 아, 근데 이분도 좀 Setelah makan bersama, Sohyun pun pamit pulang. Sebelum pergi, ia berkata kepada Dusik bahwa Duyong adalah bintang yang terjatuh sebelum sempat bersinar. 형님 때문에 두영이가 웃네. Esoknya, Dusik memotong rambut Duyong, lalu mengajaknya bersenang-senang di bar. 허리 아픈데. 다시 참아. Di sana, Duyong didekati oleh seorang wanita. Mereka pun berbincang, lalu tiba-tiba wanita itu menciumnya. Dusik yang melihat itu memarahi wanita tersebut, lalu dengan segera mengajak Duyong untuk pulang. 좀만 참으라고. 근데 그 새는 못 참고. Beberapa hari kemudian, Dusik mendatangi rumah sakit untuk mengambil hasil check up. Betapa terkejutnya Dusik ketika mengetahui bahwa dirinya didiagnosis kanker pankreas stadium akhir dan usianya diperkirakan hanya tinggal 3 bulan. Dusik lalu mendaftarkan diri untuk menjalani pengobatan kanker. Namun rumah sakit mengatakan bahwa pengobatannya baru bisa dilakukan beberapa bulan lagi karena antrian pasien yang panjang. Mendengar hal itu, Dusik marah dan depresi. 뭔 놈의 대학병원이 씨발 개인 병원보다도 못해. 내가 씨발 최상은 말기라는데 그냥 기다리다 해. 돈줄 테니까 접수 좀 해봐 씨발. Ia bahkan sempat mencoba bunuh diri dengan mengendarai mobilnya dalam kecepatan tinggi. Namun akhirnya ia membatalkan niatnya. Saat tiba di rumah, ia melihat Duyong tertidur di sofa karena menunggunya. Ketika Duyong sadar bahwa kakaknya sudah pulang, ia bangun dan mulai memasak. Namun karena keterbatasannya, telur yang ia goreng jatuh dan mengenai kakinya. Melihat itu, Dusik memarahinya karena memasak sendiri.
Duyong menjawab bahwa ia memasak bukan untuk dirinya, melainkan untuk kakaknya. Di momen itu, terlihat bahwa Duyong sudah mulai menyayangi Dusik kembali. 내줘라. 우리 두식이 주게. 식으면 그 나무한테 묻어주고. 이거 먹고. Setelah itu, Dusik mengajak Duyong ke tempat persemayaman orang tua mereka. Di sana, Duyong berkata bahwa orang tua mereka tak perlu khawatir, karena kini mereka sudah kembali bersama. Saat hendak pulang, Dusik berpura-pura ke toilet. Namun sebenarnya ia kembali ke tempat persemayaman itu sendirian. Ia berbicara kepada makam orang tuanya, menceritakan kekhawatirannya terhadap Duyong, terutama jika nanti ia meninggal. 어쩌실 거예요? 아드님은 장님이 됐고. Sesampainya di rumah, Dusik meyakinkan Duyong untuk berlatih judo kembali. Ia berkata bahwa ia tidak mau meninggalkan adiknya dalam keadaan seperti itu. Duyong menolak, namun Dusik berjanji akan selalu membantunya. 나가자. Dusik kemudian mengajak Duyong ke lapangan. Di sana, ia menyemangati adiknya untuk berlari. Duyong sempat ragu dan meminta pulang, namun Dusik terus meyakinkannya. Akhirnya Duyong mencoba berlari. Saat hampir terjatuh, Dusik meraihnya dan berkata bahwa ia akan selalu menjaganya. 목을 졸라버릴 거야 이 씨발 새끼들. Setelah berhasil meyakinkan Duyong, Dusik menemui Sohyun. Ia meminta agar Sohyun melatih Duyong sebagai atlet judo nasional. Sohyun terkejut sekaligus bahagia mendengarnya. Dusik juga bertanya tentang bonus yang akan diterima jika Duyong berhasil memenangkan Paralimpiade. Namun, ia hanya minta satu hal pada Sohyun, agar Sohyunlah yang melatih dan mendampingi Duyong saat Paralimpiade nanti. Sohyun menolak karena ia bukan bagian dari tim pelatih nasional. Mendengar hal itu, Dusik akhirnya mengaku kepada Sohyun bahwa dirinya mengidap kanker stadium akhir. Ia meminta Sohyun tetap mendampingi Duyong setelah dirinya tiada. Sohyun yang terkejut akhirnya menyanggupi permintaan itu, meski harus mempertaruhkan pekerjaannya. Sesampainya di rumah, Dusik meyakinkan Duyong untuk berlatih judo kembali. Ia berkata bahwa ia tidak mau meninggalkan adiknya dalam keadaan seperti itu. Duyong menolak, namun Dusik berjanji akan selalu membantunya. 나가자. Dusik kemudian mengajak Duyong ke lapangan. Di sana, ia menyemangati adiknya untuk berlari. Duyong sempat ragu dan meminta pulang, namun Dusik terus meyakinkannya. Akhirnya Duyong mencoba berlari. Saat hampir terjatuh, Dusik meraihnya dan berkata bahwa ia akan selalu menjaganya. 목을 졸라버릴 거야 이 씨발 새끼들. Setelah berhasil meyakinkan Duyong, Dusik menemui Sohyun. Ia meminta agar Sohyun melatih Duyong sebagai atlet judo nasional. Sohyun terkejut sekaligus bahagia mendengarnya. Dusik juga bertanya tentang bonus yang akan diterima jika Duyong berhasil memenangkan Paralimpiade. Namun, ia hanya minta satu hal pada Sohyun, agar Sohyunlah yang melatih dan mendampingi Duyong saat Paralimpiade nanti. Sohyun menolak karena ia bukan bagian dari tim pelatih nasional. Mendengar hal itu, Dusik akhirnya mengaku kepada Sohyun bahwa dirinya mengidap kanker stadium akhir. Ia meminta Sohyun tetap mendampingi Duyong setelah dirinya tiada. Sohyun yang terkejut akhirnya menyanggupi permintaan itu, meski harus mempertaruhkan pekerjaannya. Kehidupan baru bagi Duyong pun dimulai. Dusik memberikan tongkat bantu padanya dan mendampinginya dalam seleksi judo. Saat bertanding, Duyong hampir kalah, namun berkat semangat dari kakaknya, ia berhasil menang dan lolos ke tahap berikutnya. Dusik pun mulai mengubah beberapa bagian rumah agar Duyong lebih nyaman hidup sendiri nanti. Beberapa hari kemudian, Duyong pulang untuk mempersiapkan peralatan yang akan dibawanya ke Paralimpiade di Brazil. Ia terkejut melihat rumahnya yang kini lebih ramah bagi penyandang disabilitas sepertinya. Saat sedang mempersiapkan barang-barang, Dusik berbohong kepada Duyong. Ia berkata bahwa ia mendapat tawaran pekerjaan di luar kota,
sehingga ia tak bisa menemaninya ke Brazil. Mereka pun bercanda dan tertawa bersama. 너나 잘하세요, 너나. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan berat hati, Dusik mengantar Duyong ke bandara. 다녀올게. Di Brazil, Duyong melewati banyak pertandingan hingga akhirnya berhasil masuk ke babak final. Di sela waktu sebelum final, Duyong menelepon kakaknya. Dengan menahan sakit, Dusik tetap menerima panggilan itu. Duyong yang belum tahu kondisi kakaknya terus bercanda seperti biasa. 잘 시간이지. Menjelang pertandingan final, Duyong merasa takut dan ingin mundur. Ia berkata kepada Sohyun bahwa ia ingin memenangkan medali emas untuk kakaknya. Namun, ia tidak sanggup untuk melanjutkan. Sohyun pun akhirnya mengungkapkan kebenaran tentang kondisi Dusik. Mendengar hal itu, Duyong sangat terkejut dan ingin segera pulang untuk menemani kakaknya. Namun, Sohyun menenangkannya, mengatakan bahwa jika ia pulang sekarang, semua pengorbanan kakaknya akan sia-sia. 그렇게 같이 한국 돌아가 그래? 그럼 Duyong pun mencoba menelepon kakaknya kembali. Saat itu, Dusik sudah dirawat di rumah sakit. Duyong pun berpura-pura belum tahu apa-apa dan meminta kakaknya menunggunya. Ia berjanji akan memenangkan medali emas untuknya. Dusik yang mendengar itu meneteskan air mata. Ia tahu bahwa adiknya sudah mengetahui semuanya. Duyong lalu bertanya apakah kakaknya merasa sakit. Dan Dusik hanya menangis sambil meminta adiknya segera kembali. 그러지 마라. Partai final pun dimulai. Duyong bertekad untuk menang demi kakaknya. 할 수 있어 그래. Pertandingan berjalan sengit. Ia sempat tertinggal poin. Tapi kenangan bersama kakaknya memberi kekuatan luar biasa. 형을 형이라고 부르지 못하게? 지훈아, 야! 난형 있다. 따내고 있는 고두영 선수입니다. 빠져나오려 하고 있습니다만 여기서 놓쳐선 안 되겠습니다. 절반 그래서 강판입니다. Akhirnya, Duyong menang dan meraih medali emas. Namun momen itu diwarnai tangis haru. Duyong menolak berdiri di podium. Ia hanya duduk sambil menangis sambil memanggil Hyung. Panggilan yang selama ini tak pernah ia ucapkan. 형. Beberapa waktu kemudian, Duyong kembali ke rumah. Kini, Dusik telah tiada. Namun, ia meninggalkan pesan suara untuk adiknya. Dalam pesan itu, Dusik berkata, "Duyong, kamu tidak akan pernah sendiri. Ayah, ibu, dan aku akan selalu bersamamu. Pada akhirnya, kita akan bersama lagi." Dan film pun berakhir. Kadang hidup tak memberi kita banyak waktu untuk menyadari arti seseorang. Hingga saat kepergianlah kita baru tahu siapa yang benar-benar kita rindukan. Dusik dan Duyong mengajarkan satu hal sederhana, bahwa cinta keluarga mungkin sering disembunyikan dalam amarah, tapi tak pernah benar-benar hilang. Karena di balik kata-kata kasar, di balik pertengkaran, selalu ada hati yang diam-diam berdoa agar kita tetap bahagia. Dan meski perpisahan datang tanpa diminta, kenangan akan selalu jadi rumah tempat cinta itu tinggal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Den pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, di mana setiap kisah punya makna yang menunggu untuk kita pahami.